Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul mengenai memakai timer control, menampilkan tanggal dan jam, atau complete pada combo box dan text box, simple HTML editor, search dan highlight text pada text box atau rich text box, create dan write suatu text file, dan play sound. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, Anak Agung Raja Aura Putra Agung dengan NIM 2205541097, dan IKD Adi Meme Subagia dengan NIM 2205541111. Dan yang terakhir, Made Agatha Purwananda dengan NIM 2205541119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul control timer. Untuk membuat control timer, kita memerlukan sebuah text box, satu buah text box. Setelah itu 2 buah button. Copy saja supaya cepat buttonnya. Untuk text boxnya bisa diperbesar. Lalu timer yang kita letakkan pada yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengubah teks dari button 1 menjadi start dan button 2 menjadi stop. Setelah itu pada text box kita beri angka 1. Oke. Jika sudah, kita mulai pada ini. Kita double klik pada timer, masuk ke sintaksnya yaitu text box 1 text sama dengan text box 1 text plus 1 Oke, kita cek terlebih dahulu. Lalu kita lanjut double klik pada button start. Oke, ini kita berikan sintaksnya itu timer 1 dot start. Save, kemudian lanjut pada stop, kita double klik, kita masukkan timer 1 stop. Oke. Setelah itu kita klik pada text box timer. Pada kolom interval kita ganti menjadi 1000. Oke. Dengan demikian kita coba tahan programnya sebentar. Setelah sudah muncul, kita akan mencoba dengan mengklik tombol start. Timer bekerja seperti layaknya, dan kita klik tombol stop, dia akan berhenti. Dan jika kita klik start kembali, timer akan kembali menghitung maju. Oke, sekian penjelasan mengenai modul control timer. Terima kasih. Ini perkenalkan, nama saya Anak Agung Raja Aura Putra Agung. Di sini saya akan menampilkan bagaimana cara menampilkan tanggal dan jam pada Microsoft Visual Basic. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil sebuah label dari toolbox. Set labelnya ke dalam form. Lalu di sini kita bisa mengubah style dari label yang telah kita ambil. Untuk contoh, saya menggunakan font stylenya bold dan font size-nya 36. Dan
menggunakan Franklin gitu. Setelah itu kita memerlukan sebuah timer. Kita timer menuju ke bagian putih ini. Yang pertama, kita bisa double klik di bagian putih. Nah, pada ini kita lakukan pemrograman. Yang pertama adalah timer karena kita tadi memasukkan timer 1, jadi timer 1 dot enable dengan true. Oke. Setelah itu kita double klik pada timer yang sudah kita input tadi. Untuk timer kita masukkan yaitu label 1 .text dengan date .now dengan toString. Stringnya di sini adalah harinya dan bulannya. Pada bulan kita menggunakan M kapital. Setelah itu yang pertama, hari itu 2 digit. Pada bulan kita bebas, boleh memasukkan 2 digit atau 3 digit. Dalam kondisi ini saya menggunakan 3 digit. Dan pada tahun saya menggunakan 4 digit. Setelah itu kita spasi dan kita input jam, 2 menit, yang kecil, dan detik itu second. Lalu kita save. Terlebih dahulu mungkin ini agak dibesarin sedikit. Oke, di tengah kita run programnya. Oh, terbesar. Kita run programnya. Nah, sudah terlihat di sini sesuai dengan jam di komputer, yaitu jam 1:03 pada tanggal 13 Mei 2024. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karyadin Sumarga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan autocomplete, combo box, dan text box. Pada modul ini kita memerlukan 2 tools. Yang pertama adalah tools combo box dan text box. Nah, kita cari dulu bagian text boxnya dan combo boxnya. Lalu kemudian kita cari bagian collection pada text box. Di atas ini, di sini ada bagian collection. Di dalam collection kita bisa memilih untuk menaruh sebuah collection. Jadi kita klik titik 3 ini. Di sini kita bisa memasukkan string per line. Misalnya di sini saya akan masukkan nama string misalnya. Kita klik OK. Setelah itu untuk menaruh sebuah collection, setelah mengisi collection kita pilih bagian complete box di bawahnya. Di sini ada 3 bagian atau 3 modenya. Kita coba bagian sudah setuju. Habis itu setelah kita memilih mode, kita bisa memilih source complete. Setelah itu kita pilih di sini karena kita ingin memakai complete source-nya, kita klik custom source. Setelah itu kita bisa run. Ini bisa dilihat jika kita ingin mengetik sebuah string yang ada di dalam collection yang kita buat tadi, menaruh huruf pertamanya saja, maka akan membuat drop text seperti ini yang hurufnya pertamanya, misalnya Adi dan Nata, karena huruf depannya sama A. Nah, sama. Itu untuk mode suggest-nya. Bagaimana jika
kita ingin mengganti mode, yaitu mode append, kita run sekali lagi. Di mode append ini, jika kita misalnya ingin mengetik nama Agatha, maka dia akan otomatis menuliskan Agatha, dan Adi misalnya seperti ini, ada biru ini untuk menuliskan selanjutnya. Itu untuk mode append. Bagaimana jika untuk mode sugesti append, ini biasanya dipakai untuk banyak string atau banyak data. Di sini kebetulan saya sudah mencari sebuah data, di mana data itu adalah nama-nama main sepak bola. Ini kita terus kita klik pada bagian collection. Di sini kita copy saja. Di sini lihat sudah banyak nama string data nama pemain sepak bola Indonesia. Itu kita oke. Jangan lupa ganti modenya ke mode sugesti append. Oke, habis itu kita akan klik run. Mode sugesti append ini cara kerjanya seperti mode-mode yang lain. Sekarang kita klik nama maka dia akan otomatis ingin menuliskan Egy Maulana Dewa United, karena Egy Maulana Dewa United adalah bagian paling atas dari sugesti ini. Pada bagian sugestinya, dia akan otomatis ingin membuat nama bandnya dengan yang paling atas. Itu adalah untuk sugesti band. Dan juga kita bisa untuk mencari source, misalnya kita ingin mencari URL yang pernah kita cari pada komputer kita. Lagi kanan, misalnya di sini kita ketik UI, maka dia akan menuliskan search URL yang pernah kita cari. Seperti itu. Banyak lagi mode source yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Di history list, range di set list, file system sort, file system directory. Itulah contoh-contohnya. Yang dari penjelasan modul autocomplete, combo box, dan text box. Sekian dari saya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperlihatkan bagaimana membuat program open file text di Richbox Text pada visualbasic.net. Sebelumnya, kelompok kami terdiri atas saya sendiri dengan nama Made Agatha Purwananda dengan NIM 22055411119, Adi Memes dengan NIM 22055411111, dan Bung Raja dengan NIM 220554117. Pada toolbox, saya memerlukan Richbox Text, Richbox, Rich Text Box. Saya resize dulu terlebih dahulu. Kemudian kita juga memerlukan Open File Dialog pada toolbox, dan juga button. Di sini saya akan mengganti di Anchor. Saya akan ganti sesuai yang saya inginkan. Kalian juga bisa mengganti Anchornya tergantung apa yang kalian inginkan. Lalu buttonnya saya ganti teksnya menjadi open file text.
kita tinggal klik 2 kali untuk masukkan kodenya. Kita buat kondisi terlebih dahulu. If result.ok, artinya jika kondisi ini true, maka akan menjalankan program. My computer read all text Jadi kegunaan dari program ini adalah mentransfer isi dari file teks dengan ekstensi txt ke rich text box. Mari kita jalankan programnya. Jadi untuk filenya kita hanya bisa menggunakan file teks dokumen. Jika menggunakan file PDF maka tidak akan bisa. Jika saya gunakan file PDF maka akan muncul seperti ini. Lalu jika kita menggunakan file teks dokumen seperti ini, maka isi dari file ini akan ditransfer ke rich text box. Sekian program dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperlihatkan bagaimana membuat program open file text di Richbox Text pada visualbasic.net. Sebelumnya, kelompok kami terdiri atas saya sendiri dengan nama Made Agatha Purwananda dengan NIM 22055411119, Adi BMS dengan NIM 22055411111, dan Bung Raja dengan NIM 220554107. Pada toolbox kita memerlukan box text, saya resize dulu. Lalu saya atur anchornya. Kita juga memerlukan open file dialog. Dan button. Saya ganti dulu teksnya menjadi lalu kita masukkan programnya. Kita klik 2 kali pada button.
result.ok. Jika kondisi ini true, maka akan menjalankan kondisi di bawah. Text without text. Nah, nanti ini kita dapat membuka dokumen kita pada komputer dan mentransfernya di richbox.txt. Saya jalankan programnya. Bukan yang ini. Sebentar. Text file. Sebentar, saya cari dulu file dengan dokumen text file. Perkenalkan, nama saya Kadir Subagia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara membuat file pada Visual Basic Studio. Di sini pada kesempatan ini kita hanya membutuhkan satu buah tools, yaitu tools button. Di sini button. Pertama kita akan menuliskan sebuah program untuk menjalankan sebuah program yang kita inginkan. Klik dua kali pada bagian button. Pada bagian ini kita menuliskan sebuah perintah. Pertama kita akan membuat sebuah variable file, yang mana file tersebut adalah sistem output file untuk file string writer.
screen reader. Habis itu kita bisa klik file, dimana di sini dan ini di screen. Ya, sebentar. Habis itu di file kita bisa klik komputer dot my computer dot file system open text web. Dimana di sini jika kita ingin menuliskan sebuah atau membuat sebuah text file, jika kita ingin menentukan sebuah lokasinya, kita bisa misalnya di sini kita ingin membuatnya di bagian sini, kita make sure kita buat harus di bagian ini. Setelah itu kita bisa copy dari ininya, URL tempatnya. Tapi di sini saya akan membuatnya di tempat file dari ini. Jadi kita bisa klik kanan bagian ini, terus kita open folder ini, file explorer. Jadi rencana saya akan membuat di file tugas dan bagian di bawah. Jadi kita tidak usah menuliskan sort ini ya, sort alamatnya. Kita hanya menuliskan untuk misalnya filenya adalah jadi di sini jadi dot, kita harus menuliskan teksnya txt. Kita ingin buat sebuah file yang berbentuk txt. Kita tulis nilainya terus. Habis itu kita tuliskan di sini yaitu sebuah program atau syntax yang menuliskan isi dari file tersebut. Txt kita bisa menuliskan string isi atau string bentuknya ya, titik red lah. Jadi string misalnya ini tugas. Setelah itu kita file dot close. Itu kita coba run. Kita klik sekali saja. Kita bisa lihat di dalamnya. Di sini ada teks ini. Dengan ini tugas, jadi teks ini sudah berhasil atau program ini sudah dijalankan dengan sesuai yang apa. Sekian dari saya, Timus. Baik, kenalkan nama saya Kak Dedis Mesbagia. Pada modul kali ini saya akan menjelaskan untuk membuat sound pada Visual Basic Studio. Pada kesempatan kali ini kita hanya membutuhkan sebuah tools yaitu button. Di sini pada bagian button kita bisa klik 2 kali pada bagian button. Di sini kita bisa menuliskan sebuah syntax program yaitu menyuruh sebuah komputer menjalankan atau play sound. Pertama kita tuliskan .computer. Play system sound. Karena play system sound ini kita klik media dot system sound dot seperti ini. Kita bisa menuliskannya seperti ini.
My Computer Audio Play System Sound media system sound in. Sekarang program ini jika kita klik button, dia akan mengeluarkan suara bebas seperti itu. Sekian dari penjelasan modul ini. Terima kasih.